whatever's in 1408 is nothing like that. Then what is it? It's an evil fucking room. Halo guys, balik lagi di channel Tentang 5. Kali ini kita mau buat video yang berbeda. Ya, kali ini kita akan mengulas tuntas alur cerita film 1408. Film ini dibuat berdasarkan kisah pendek karya Stephen King pada tahun 1999. Film ini dibintangi oleh John Cusack dan Samuel L. Jackson serta banyak pemeran lainnya. Film ini bercerita tentang Michael Enslin, seorang penulis sinis skeptis yang terasing dari istrinya Lily setelah kematian putri mereka Katie. Mike menulis buku-buku sukses yang mengevaluasi peristiwa-peristiwa supranatural yang bahkan ia sendiri tidak yakini. Setelah buku terbarunya, ia menerima kartu pos anonim yang menggambarkan The Dolphin, sebuah hotel di New York City yang bertuliskan "Jangan masuk ke kamar 1408". Melihat ini, Mike merasa tertantang. Akhirnya Mike tiba di hotel The Dolphin dan secara khusus meminta untuk memesan kamar 1408. Manajer hotel, Gerald Olin, berupaya mencegahnya. Olin menjelaskan kepada Mike bahwa dalam 95 tahun terakhir tidak ada yang bertahan lebih dari 1 jam di kamar tersebut. Hitungan terakhir adalah 56 kematian, semua bunuh diri atau kematian alami. Nah, daripada kita makin penasaran, langsung aja yuk kita bahas secara tuntas tentang film ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Di awal scene film, nuansa horor sudah terasa. Dengan ditampilkannya sebuah mobil yang melaju di bawah guyuran hujan yang amat lebat. Di scene ini, terlihat pemeran utama yaitu Mike sedang berkendara menuju sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Mike langsung disambut oleh penjaga hotel dan istrinya. Mereka sangat senang karena undangan mereka disambut oleh Mike. Mereka bercerita bahwa di loteng hotel ini adalah tempat meninggalnya pelayan wanita. Kabarnya wanita itu gantung diri pada tahun 1960. Bukannya takut, Mike malah memesan kamar di loteng, tempat yang diyakini banyak orang sering muncul penampakan hantu. Hingga tibalah Mike di sebuah kamar. Terlihat Mike menunggu keanehan yang akan terjadi. Namun hingga fajar tiba, Mike tidak menemukan apa-apa. Scene berpindah di mana terlihat Mike sedang berkendara ke sebuah pantai. Terlihat Mike memutuskan untuk berselancar. Namun tiba-tiba ada sebuah ombak besar menghantamnya. Mike terseret dan tenggelam. Lalu terlihat Mike yang pingsan terseret ombak ke tepi pantai. Scene selanjutnya terlihat Mike berkendara menuju sebuah kantor pos. Mike menuju sebuah locker dan mengambil beberapa surat. Dia bertemu dengan Jackson, penjaga kantor pos. Jackson mengapresiasikan buku Mike yang sangat bagus dan Mike berterima kasih karenanya. Scene selanjutnya, Mike sedang duduk di kafe, menikmati secangkir kopi sambil membaca beberapa brosur yang dikirim untuknya. Ada banyak surat yang tidak begitu penting. Namun, sebuah brosur dari Hotel Dolphin menarik perhatiannya, di mana pada brosur tersebut bertuliskan "Jangan datang ke kamar 1408". Scene berpindah, terlihat Mike sedang penasaran dengan keberadaan Hotel Dolphin, mencari informasi mengenai kamar tersebut. Mike memutuskan untuk menelpon editornya dan menanyakan legalitas kamar 1408. Sang editor pun langsung membawa pengacaranya dan memastikan langkah hukumnya. Sang pengacara memastikan bahwa Mike akan mendapatkan kamar tersebut. Di scene selanjutnya, Mike terlihat sudah sampai di Hotel Dolphin. Mike bertanya kepada resepsionis tentang check-in yang dia pesan. Lalu, sang resepsionis mengeceknya. Namun, di komputer tertulis peringatan harap hubungi manajer.
Lalu sang resepsionis pun pergi memanggil sang manajer. Tak lama kemudian, sang manajer yang bernama Gerard Olin pun datang dan mengajak Mike berbicara di ruangannya. Dalam ruangan, sang manajer melarang Mike masuk ke kamar 1408 tersebut dengan berbagai macam cara dan alasan, bahkan hingga sang manajer memohon serta mengemis, namun Mike tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya sang manajer menyerah dan mengantarkan Mike ke kamar tersebut. Pada scene selanjutnya, tibalah Mike di sebuah pintu kamar bertuliskan 1408. Mike pun masuk. Seperti biasanya, Mike berkeliling kamar dan melihat-lihat. Belum sampai 10 menit, keanehan pertama sudah terlihat. Mike yang sedang asik melihat keluar jendela dan mencoba menggambarkan lingkungan sekitar, Mike dikejutkan oleh suara radio yang menyala dengan sendirinya. Mike menyangka ada orang lain di kamar tersebut. Akhirnya Mike pun lari dan mencoba mencari tahu keberadaan orang tersebut. Namun, Mike tidak menemukan siapa-siapa. Scene berikutnya, keanehan terjadi dengan matinya AC pada ruangan tersebut. Maka Mike menelpon resepsionis untuk meminta teknisi untuk datang. Maka datanglah teknisi. Namun, anehnya, sang teknisi tidak mau masuk ke ruangan. Dia hanya mengarahkan Mike dari pintu untuk membetulkan kontak pendingin ruangan. Scene berikutnya terlihat Mike yang sedang duduk kembali dikagetkan oleh radio. Dengan sigap, Mike meraihnya dan mencoba untuk mematikannya. Namun jam yang ada di radio berputar menuju angka 60 dan terus berhitung mundur. Mike kaget dan berjalan menuju jendela. Namun naas, tiba-tiba jendela tertutup sendiri dan menjepit tangan Mike hingga berdarah. Mike berlari ke toilet berniat untuk mencuci lukanya. Namun keran air malah memancarkan air panas dengan kencang sehingga Mike makin kesakitan dan kesal. Lagi-lagi radio menyala dengan sendirinya. Mike yang kesal lalu mencabut radio tersebut, namun jam yang ada pada radio tersebut tidak juga mati. Kemudian Mike mencoba untuk menelpon resepsionis dan meminta agar bisa dikeluarkan dari kamar tersebut karena tangannya terluka. Namun tak ada jawaban dari sang resepsionis. Maka Mike berlari ke arah pintu dan mencoba untuk membuka pintu tersebut. Namun naas, kunci pintu malah patah dan tersangkut di dalam lubangnya. Mike yang panik lalu berteriak keluar jendela minta tolong. Namun tak ada yang mendengarnya. Hingga akhirnya Mike melihat ada orang di jendela gedung seberang. Dengan penuh tenaga, Mike berteriak berharap orang tersebut dapat melihatnya. Betapa senangnya Mike karena akhirnya orang tersebut melihatnya. Namun, setelah beberapa lama, Mike merasa aneh karena gerakan orang tersebut mengikuti gerakan Mike. Dan sesaat kemudian, orang itu menyorotkan lampu meja ke wajahnya. Betapa kagetnya Mike, ternyata mukanya sama persis seperti Mike. Dalam refleksi kaca, terlihat ada orang lain di belakang orang itu. Orang lain itu ingin memukulnya. Sontak Mike melihat ke belakang dan ternyata memang ada sosok pria lain yang ingin memukulnya. Mike panik, mencoba kabur dan melawan. Namun sosok pria itu menghilang dengan misterius. Lalu Mike kembali ke jendela. Kali ini dia ingin menjatuhkan lampu, berharap ada orang lain di bawah yang melihatnya. Namun keanehan lainnya terjadi. Lampu tersebut menghilang sebelum sampai ke bawah. Scene selanjutnya terlihat TV yang ada di depan Mike tiba-tiba menyala dan memutarkan rekaman milik Mike. Di sana terlihat Mike dan istrinya serta anak Mike yang sudah meninggal masih bersama. Mike sedang bercanda gurau. Melihat hal ini, Mike makin sedih, pikirannya semakin kacau. Tiba-tiba Mike melihat bayangan hantu berjalan menuju jendela dan akhirnya melompat.
Mike terlihat sudah sangat syok dan hilang arah. Mike melihat pintu kamar mandi terbuka dan akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam, ia melihat ayahnya. Ayahnya berkata dengan senyum misterius, "Kau akan seperti aku." Lalu tiba-tiba menghilang dan terlihat Mike hanya sendirian di ruangan tersebut. Segala sesuatunya berubah menjadi seperti semula lagi. Kali ini, keluar darah dari tembok kamar Mike. Mike yang semakin panik mencari cara untuk keluar dari kamar tersebut. Dan akhirnya, Mike pun mendapatkan sebuah ide. Dia mencoba untuk keluar dari jendela dan berniat masuk ke jendela kamar sebelah. Mike sudah mengukur jarak jendela, yaitu 10 langkah. Namun setelah 10 langkah, dia berjalan. Dia tidak menemukan jendela kamar sebelah. Yang terlihat hanyalah tembok sepanjang mata. Mike panik dan kembali lagi ke dalam kamar. Scene selanjutnya, Mike mencari cara lain. Ia mengeluarkan laptopnya lalu menghubungi istrinya. Dia mengatakan pada istrinya agar menelpon polisi dan mengirimnya ke Hotel Dolphin untuk mencarinya. Namun tiba-tiba kamar mengeluarkan air sehingga laptop tersebut error dan mati. Di scene selanjutnya, ruangan menjadi sangat dingin sehingga membuat semua benda di ruangan itu membeku. Mike mencoba bertahan dengan membakar sesuatu. Tak lama kemudian, laptop Mike kembali menyala dan terlihat panggilan masih tersambung dengan istrinya. Dengan cepat, Mike menuju laptopnya. Lalu istrinya berbicara, "Di mana kau, Mike? Aku sudah menyuruh polisi ke kamar itu. Mereka ada di sana sekarang. Kamarnya kosong." Mike geram. Lalu tiba-tiba hujan deras di kamar itu. Mike yang terlihat sudah muak dengan ulah hantu itu lalu mencoba memukul sebuah lukisan. Namun, lukisan itu mengeluarkan air dan terjadi banjir yang sangat banyak di kamar itu. Mike pun terseret. Tiba-tiba Mike terbangun di sebuah pantai, persis seperti yang pernah ia alami. Mike sangat bersyukur karena ternyata semua hanyalah mimpi belaka. Scene selanjutnya, Mike berada di sebuah rumah sakit dengan istrinya menemani. Ia menanyakan kenapa bisa ada di sana. Istrinya menceritakan bahwa dia terbawa ombak dan menabrak karang saat berselancar hingga tak sadarkan diri. Mike bercerita tentang menelpon istrinya dari Hotel Dolphin, namun istrinya berkata semua itu tidak pernah terjadi. Hari berlalu, hingga pada akhirnya Mike mendatangi sebuah kantor pos. Ia berniat mengambil beberapa surat. Kembali lagi ia menikmati kopi sambil membaca surat. Dia mencari brosur Hotel Dolphin, namun tidak juga menemukannya. Hingga dia kembali lagi ke kantor pos untuk mencarinya, namun tidak juga menemukannya. Scene selanjutnya, terlihat Mike mengunjungi ayahnya di panti jompo. Dia bercerita kepada ayahnya bahwa dia sudah baikan dengan istrinya, dan kini dia sudah mulai menulis buku baru. Ayahnya yang sudah lama tidak dapat berbicara, akhirnya memanggil nama Mike. Hati Mike sangat sedih dan senang, hingga meneteskan air mata. Scene berpindah, Mike sedang terburu-buru ke sebuah kantor pos. Ia hendak mengirimkan tulisannya. Namun, kantor pos sedang dalam perbaikan. Yang lebih aneh lagi, pegawai kantor pos adalah orang yang sama yang menjadi pegawai di Hotel Dolphin. Tiba-tiba para pekerja kantor pos merusak bangunan dengan cara yang brutal, sehingga ruangan tersebut berubah lagi menjadi kamar 1408 di Hotel Dolphin. Mike menjadi sangat syok. Mike tidak percaya dia masih ada di kamar itu. Dalam kebingungan, seorang anak wanita muncul. Ia adalah anak Mike yang telah meninggal akibat kanker. Mike sangat senang. Ia memeluk dan mencium anaknya. Namun anak tersebut kaku tak bergerak seperti orang mati.
Mike menangis dengan sangat sedih. Tiba-tiba radio berbunyi dan anak yang ada di pelukan Mike hancur seperti karang. Jam yang dari awal dimulai 60 menit kini bergerak mundur hingga ke angka 0. Dan semua kembali seperti semula. Kamar yang hancur kini sudah seperti awal lagi, bersih dan rapi. Scene selanjutnya, terlihat telepon kamar berbunyi. Mike mengangkatnya dan berkata, "Kenapa tidak kau bunuh saja aku?" Lalu wanita di telepon menjelaskan bahwa Mike bisa memilih untuk mengulang 60 menit lagi atau mengambil jalan pintas, yaitu gantung diri. Lalu Mike berjalan ke arah kaca dan mendapati dirinya sendiri gantung diri. Lalu dengan tenang Mike memegang telepon dan berkata, "Aku akan keluar, tapi tidak dengan caramu." Lalu Mike duduk membawa minuman alkoholnya. Dia merobek kain dan memasukkannya ke dalam botol. Ia hendak membuat bom Molotov. Mike berkata, "Mungkin semua ini tidaklah nyata, tapi aku tahu api ini nyata." Lalu Mike membakar bom tersebut dan melemparkannya ke dinding hingga terjadi kebakaran yang sangat besar. Mike lalu membakar rokok keberuntungannya sambil menikmati api yang menyala dengan santainya. Akhirnya kita tahu bahwa Mike meninggal akibat kebakaran tersebut. Pada scene terlihat istri Mike sedang menghadiri pemakaman Mike. Di sana datang sang manajer hotel. Dia berkata ingin mengembalikan barang milik Mike yang tersisa. Namun sang istri tidak mau menerimanya sehingga barang tersebut dibawa lagi oleh sang manajer. Barang tersebut adalah rekaman suara Mike. Saat disetel oleh sang manajer Olin, maka nah, itu dia cerita film 1408. Buat teman-teman yang belum nonton, admin saranin buat nonton langsung filmnya. Karena di video ini tentu gak bakal lengkap jalan ceritanya. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa komen dan jangan lupa bantu subscribe ya. Thank you so much. Bye.